Suamiku katanya izin dinas ke luar negeri. Padahal saat itu aku akan melahirkan di rumah sakit. Namun tak disangka aku justru bertemu dengannya di rumah sakit yang sama. Dan dia bersama wanita lain yang akan melahirkan juga. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Udara sore itu terasa hangat, menyelinap lembut melalui jendela kamar bayi yang sengaja dibuka setengah. Anindita duduk di kursi goyang berwarna putih gading. Tangannya mengelus perutnya yang membuncit sempurna. Di dalam sana, kehidupan kecilnya bergerak-gerak, merespon sentuhan lembutnya dengan tendangan pelan. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya, memancarkan kebahagiaan murni yang telah ia rasakan selama 9 bulan terakhir. Ruangan itu beraroma cat baru dan bedak bayi, perpaduan antara harapan dan kenyataan yang akan segera tiba. Setiap sudutnya adalah bukti cinta. Ranjang bayi kayu dengan ukiran awan kecil, lemari pakaian mungil yang sudah terisi penuh dengan baju-baju lucu, dan dinding yang dihiasi stiker bintang yang bisa menyala dalam gelap. Semua dipilihnya bersama Bima, suaminya. Bima adalah segalanya bagi Anindita. Ia adalah jangkar di tengah badai, pelukan hangat di hari yang dingin, dan tawa renyah yang selalu berhasil menghapus gundahnya. Mereka bertemu 5 tahun lalu, sebuah pertemuan klise di sebuah kedai kopi yang kemudian berkembang menjadi kisah cinta yang menurut Anindita terlalu indah untuk menjadi nyata. Bima, dengan pesonanya yang tenang dan ambisinya yang besar, berhasil memenangkan hati Anindita dan juga ayahnya, seorang pengusaha besar yang keras dan teliti. Ketika ayahnya wafat setahun yang lalu, Anindita mewarisi seluruh kerajaan bisnisnya. Namun, ia tak pernah benar-benar menyukai dunia korporat yang kaku. Ia lebih suka berada di balik layar, sebagai seorang seniman dan perancang. Maka, dengan cinta dan kepercayaan penuh, ia menyerahkan posisi direktur utama kepada Bima. Ia percaya, Bima mampu membawa perusahaan keluarganya terbang lebih tinggi. Dan Bima membuktikannya. Di tangannya, perusahaan berkembang pesat. Bima dielu-elukan sebagai pemimpin muda yang jenius, dan Anindita bangga luar biasa. Pintu kamar terbuka pelan. Bima masuk sambil membawa 2 cangkir teh kamomil hangat. Ia meletakkan satu di meja kecil samping Anindita, lalu berlutut di depannya. Tangannya ikut mengelus perut besar itu. Jagoan ayah lagi main bola, ya? Sapanya lembut. Bibirnya mengecup perut Anindita. Anindita terkekeh. Dia merindukanmu. Seharian ini kamu sibuk sekali di kantor. Bima menghela napas. Raut wajahnya berubah sedikit lebih serius. Ia menatap Anindita dalam-dalam. Tatapan yang biasanya ia gunakan saat akan membicarakan sesuatu yang penting. Ada yang harus aku bicarakan, sayang. Hati Anindita sedikit berdebar. Ia meletakkan cangkirnya dan memberikan perhatian penuh pada suaminya. Ada apa? Bei, sepertinya serius sekali. Ini tentang pekerjaan. Bima memulai. Suaranya pelan dan hati-hati. Kau tahu proyek baru kita di Eropa, kan? Yang di Swiss. Anindita mengangguk. Tentu saja ia tahu. Ia masih memegang saham mayoritas dan selalu membaca setiap laporan penting yang diberikan Bima padanya. Itu adalah proyek akuisisi besar yang akan menempatkan perusahaan mereka di peta global. Ada sedikit masalah di sana. Masalah administrasi dan negosiasi akhir dengan pihak perbankan Zurich. Pengacaraku bilang, ini tidak bisa diselesaikan melalui panggilan video atau diwakilkan. Mereka butuh direktur utama datang langsung untuk menandatangani kesepakatan akhir. Jelas Bima. Raut wajahnya menunjukkan penyesalan dan beban yang berat. Aku sudah mencoba menundanya. Sayang, aku bilang istriku sedang hamil tua. Tapi mereka tidak mau kompromi. Tenggat waktunya minggu depan. Dunia Anindita seakan berhenti berputar sejenak. Minggu depan. Dokter memprediksi ia akan melahirkan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Bima akan pergi? Pergi ke Swiss di saat-saat paling krusial dalam hidup mereka? Tidak. Bisiknya lirih. Lebih pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Bei, kau tidak bisa pergi sekarang. Bima meraih kedua tangan Anindita, menggenggamnya erat.
Matanya memancarkan permohonan. Aku juga tidak mau. Anin, percayalah. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain berada di sini, memegang tanganmu saat kau melahirkan anak kita. Tapi ini menyangkut masa depan perusahaan. Masa depan anak kita juga. Kesepakatan ini bernilai triliunan. Jika gagal, semua kerja keras kita setahun terakhir akan sia-sia. Argumen Bima sangat logis. Anindita tahu itu. Ia tahu betapa pentingnya proyek itu. Ia sendiri yang menyetujuinya. Tapi hatinya menolak untuk mengerti. Rasa takut dan egois menyelimutinya. Ia ingin suaminya di sini, di sisinya. Tidak adakah cara lain? Kirim orang lain? Wakil direktur? Tanyanya, suaranya bergetar. Mereka butuh aku. Sayang, namaku yang tertera di semua dokumen awal. Ini adalah syarat mutlak dari mereka. Jawab Bima. Suaranya terdengar putus asa. Aku janji, ini akan sangat cepat. Aku hanya butuh paling lama seminggu. Aku akan terbang hari Senin, selesaikan semuanya dalam 3 atau 4 hari, dan langsung terbang kembali ke Jakarta. Aku bersumpah, aku akan berlari dari bandara ke rumah sakit jika saat itu kau sudah mulai kontraksi. Aku tidak akan melewatkannya. Aku janji. Janji. Anindita menatap mata suaminya, mencari kebohongan di sana, tetapi ia tidak menemukan apa-apa selain kesungguhan dan rasa bersalah. Bima terlihat sama hancurnya dengan dirinya. Bagaimana ia bisa menjadi istri yang egois? Bagaimana ia bisa menghalangi suaminya melakukan tugas yang akan menjamin masa depan keluarga mereka? Ia adalah seorang pendukung, bukan penghalang. Ia selalu bangga dengan peran itu. Dengan berat hati, ia menganggukkan kepalanya pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Baiklah, ucapnya parau. Pergilah. Tapi kau harus berjanji. Bima, kau harus segera kembali. Jangan matikan ponselmu. Kabari aku setiap saat. Wajah Bima langsung bersinar lega. Ia memeluk Anindita dengan erat, mengecup keningnya, pipinya, lalu bibirnya. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mengerti. Aku janji. Aku akan melakukan semuanya secepat kilat. Aku akan kembali sebelum jagoan kita memutuskan untuk melihat dunia. Aku bersumpah demi hidupku. Malam itu, mereka habiskan dengan berbicara tentang masa depan. Bima dengan antusias menceritakan rencananya setelah proyek Swiss berhasil. Membeli rumah di tepi danau, berlibur keliling dunia bersama anak mereka, memberikan semua yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Anindita mendengarkan, mencoba menepis rasa cemas yang terus merayap di hatinya. Ia mencoba percaya pada setiap kata yang keluar dari bibir suaminya. Ia memeluk Bima erat sepanjang malam, seolah takut jika ia melepaskannya, suaminya akan hilang selamanya. Ia tidak tahu, pada kenyataannya, ia sudah kehilangan suaminya sejak lama. Kebohongan itu telah dibangun begitu rapi, di atas pondasi cinta dan kepercayaan yang telah ia berikan dengan tulus. Tirai kebahagiaan itu begitu tebal dan indah, hingga ia tak mampu melihat bayangan gelap yang bersembunyi di baliknya. Senin pagi datang terlalu cepat. Anindita terbangun dengan perasaan hampa di sisinya. Bima sudah bangun dan sedang bersiap-siap. Koper hitam besar sudah berdiri tegak di sudut ruangan. Tampak gagah sekaligus menyakitkan. Anindita memaksakan diri untuk bangun, bergerak dengan susah payah karena perutnya yang semakin berat. Ia ingin menyiapkan sarapan untuk suaminya, melakukan ritual pagi terakhir mereka sebelum Bima pergi. Di meja makan, suasana terasa berat. Bahkan aroma roti panggang dan kopi kesukaan Bima tidak mampu mengangkat suasana hati Anindita. Mereka makan dalam diam. Bima sesekali meliriknya, mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku sudah siapkan semua nomor kontak penting di meja kerjamu, kata Bima memecah keheningan. Nomor hotelku di Zurich, nomor pengacara di sana, dan nomor asistenku yang akan selalu siaga jika kau butuh apa-apa. Anindita hanya mengangguk. Ia merasa tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Setiap gerakan Bima, setiap kata yang diucapkannya, terasa seperti adegan perpisahan dalam sebuah film drama.
terlalu sempurna, terlalu dipoles. Namun, ia menepis pikiran itu jauh-jauh. Ia tidak boleh meragukan suaminya. Tidak sekarang. Saat supir pribadi mereka memberitahu bahwa mobil sudah siap, Anindita mengantar Bima sampai ke teras depan. Bima memeluknya lama sekali. Pelukan yang terasa berbeda. Lebih erat, seolah menyembunyikan sesuatu. Jaga diri baik-baik. Ya, sayang. Jangan terlalu lelah. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Bisiknya di telinga Anindita. Ia kemudian berlutut. Sekali lagi mencium perut buncit istrinya. Ayah pergi kerja sebentar ya. Nak, jangan nakal. Jangan menyusahkan bunda. Ayah akan segera pulang bawa banyak oleh-oleh. Air mata Anindita akhirnya tumpah. Ia tidak bisa menahannya lagi. Bima menghapus air mata itu dengan ibu jarinya. Menatapnya dengan tatapan yang Anindita tafsirkan sebagai cinta yang dalam. Aku mencintaimu, Anindita. Lebih dari apapun. Setelah mengucapkan itu, Bima berbalik, masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Anindita berdiri di sana, mematung, menatap mobil hitam itu menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Ia memegang perutnya, merasakan kesepian yang luar biasa merayap masuk ke dalam hatinya. Lambaian tangan Bima dari balik kaca mobil tadi terasa seperti sebuah salam perpisahan. Sebuah lambaian yang penuh dengan dusta yang tak ia sadari. Seharian itu, Anindita mencoba menyibukkan diri. Ia merapikan kembali kamar bayi untuk 5 kalinya, membaca buku-buku tentang persalinan, bahkan mencoba melukis. Namun, pikirannya selalu kembali pada Bima. Ia melirik jam dinding setiap beberapa menit, menghitung berapa lama lagi pesawat Bima akan lepas landas. Ia mengirim pesan singkat pada Bima. Hati-hati di jalan, sayang. Kabari aku kalau sudah mau terbang. 1 jam berlalu. Tidak ada balasan. Anindita mencoba berpikir positif. Mungkin Bima sedang sibuk check-in atau sudah masuk ke ruang tunggu dan mematikan ponselnya. Ia memutuskan untuk tidur siang, berharap waktu akan berjalan lebih cepat. Ia terbangun sore hari karena rasa nyeri yang aneh di perut bagian bawahnya. Rasanya seperti kram menstruasi, tetapi sedikit lebih kuat. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan biasa. Ia bangkit untuk minum air, dan saat itulah ia merasakannya lagi. Kali ini lebih lama dan lebih intens. Jantungnya mulai berdebar. Ia duduk di sofa, mencoba mengatur napasnya sambil membuka aplikasi penghitung kontraksi di ponselnya. 15 menit sekali, kemudian 10 menit, lalu 7 menit. Ini nyata. Ini bukan kontraksi palsu. Bayinya akan segera lahir. Rasa panik mulai menjalari dirinya. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Bima. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tentu saja, Bima pasti sudah di dalam pesawat sekarang, terbang ribuan mil menjauh darinya. Anindita mengirim pesan WhatsApp dengan tangan gemetar. Bei, sepertinya aku sudah mulai kontraksi. Ini sudah terjadi. Pesan itu terkirim, tetapi hanya menampilkan 1 centang abu-abu. Tidak terkirim. Rasa sakit dan panik semakin menjadi-jadi. Ia sendirian. Para asisten rumah tangga sedang libur. Ia tidak mungkin menyetir sendiri ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini. Air matanya mulai mengalir deras. Bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga karena rasa takut dan kecewa. Bima tidak ada di sini. Janjinya untuk berlari dari bandara akan sia-sia karena semuanya terjadi terlalu cepat. Di tengah isak tangisnya, ia teringat sahabatnya, Sahara. Dengan napas terengah-engah, ia menekan nomor Sahara. Panggilannya langsung dijawab. Halo, Anin? Kenapa? Suara ceria Sahara terdengar dari seberang. Saha, tolong, sepertinya aku mau melahirkan. Rintih Anindita di sela-sela kontraksi yang kembali datang. Tanpa banyak bertanya, Sahara langsung bereaksi. Astaga. Oke. Anin, tenang. Atur napasmu. Aku akan sampai di rumahmu dalam 15 menit. Jangan panik. Aku akan segera ke sana. 15 menit itu terasa seperti selamanya bagi Anindita. Ia hanya bisa terduduk di lantai,
memeluk perutnya, sambil terus mencoba menghubungi Bima, berharap pada sebuah keajaiban. Namun keajaiban itu tidak datang. Yang datang adalah Sahara, dengan wajah panik namun berusaha tetap tenang, membantunya berdiri dan memapahnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan ke rumah sakit adalah sebuah siksaan. Setiap guncangan mobil membuat rasa sakitnya semakin menjadi. Anindita meremas tangan Sahara erat. Napasnya memburu. Di antara gelombang rasa sakit, pikirannya melayang pada Bima. Ia membayangkan suaminya sedang duduk nyaman di kursi kelas bisnis, mungkin sambil menonton film atau tidur. Sama sekali tidak menyadari bahwa istri dan calon anaknya sedang berjuang di belahan dunia yang lain. Sebersit rasa marah menyelinap di antara rasa sakitnya, tetapi ia segera menepisnya. Ini bukan salah Bima. Ini hanya takdir yang tidak berpihak pada mereka. Setidaknya, itu yang ia yakini saat itu. Saat mobil akhirnya memasuki pelataran rumah sakit mewah tempat ia akan melahirkan, Anindita hanya punya satu harapan. Semoga semuanya berjalan lancar, dan semoga Bima segera mendapat kabar dan bisa secepatnya pulang. Ia tidak tahu bahwa suaminya berada jauh lebih dekat dari yang ia duga, dan kebenaran yang akan ia temui di dalam gedung itu akan jauh lebih menyakitkan daripada kontraksi persalinan terhebat sekalipun. Pintu lobi rumah sakit terbuka secara otomatis, menyambut Anindita dengan embusan udara dingin dari pendingin ruangan yang kontras dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Dunia di sekelilingnya seolah bergerak dalam gerak lambat. Suara roda kursi roda yang didorong tergesa-gesa oleh seorang perawat. Suara tenang Sahara yang sedang mengurus administrasi di meja pendaftaran, dan denting lift yang sayup-sayup terdengar di kejauhan. Semua terasa jauh, teredam oleh gelombang rasa sakit yang kembali menerjang perutnya. Ia mencengkeram pegangan kursi roda, memejamkan mata, dan mencoba mempraktikkan teknik pernapasan yang ia pelajari bersama Bima dari video YouTube. Tarik napas dari hidung, hembuskan perlahan dari mulut. Dulu, saat mereka berlatih, Bima akan memegang tangannya dan berbisik, "Kamu hebat, sayang." Sekarang, yang ia genggam hanyalah udara hampa. Ia dibawa ke sebuah ruang pemeriksaan awal. Ruangan itu bersih, steril, dan terasa dingin. Seorang dokter perempuan parubaya menyapanya dengan ramah, tetapi Anindita hampir tidak bisa memproses kata-katanya. Yang ia rasakan hanyalah tangan dingin sang dokter yang memeriksa jalan lahirnya, dan suara-suara instrumen medis yang berdenting pelan. "Pembukaan 3, Bu," kata dokter itu dengan nada optimis. "Masih tahap awal, tapi semuanya terlihat bagus. Detak jantung bayinya juga kuat. Kita pindahkan ibu ke kamar perawatan VVIP sekarang. Ya, biar bisa istirahat lebih nyaman sambil menunggu." Kamar VVIP yang mereka masuki lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Ada sofa kulit yang empuk, televisi layar datar besar, dan jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota. Semua ini dipilih oleh Bima. "Hanya yang terbaik untuk ratuku dan pangeran kita," katanya saat mereka tur rumah sakit sebulan yang lalu. Ironis, pikir Anindita. Fasilitas terbaik ini terasa hampa dan mengejek tanpa kehadiran orang yang paling ia butuhkan. Sahara membantunya berganti pakaian dengan gaun rumah sakit yang longgar. Ia kemudian menyeka wajah Anindita dengan waslap basah. Gerakannya penuh kelembutan. "Kamu hebat, Anin. Kamu kuat banget," bisik Sahara, mencoba mengisi peran yang seharusnya dimainkan oleh Bima. Anindita hanya bisa tersenyum lemah. "Makasih ya, Sa. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu." Jam-jam berikutnya berlalu dalam siklus yang menyiksa, penantian yang menegangkan, diikuti oleh serangan kontraksi yang dahsyat, lalu diakhiri dengan jeda singkat yang memberinya kesempatan untuk sekadar bernapas. Di setiap jeda, tangannya secara otomatis akan meraih ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Layarnya masih gelap, tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Centang satu di pesan terakhirnya seolah menjadi monumen kebisuan Bima. Mungkin dia lagi transit, Anin, atau mungkin sinyal di sana benar-benar jelek. Sahara mencoba menghibur, meskipun dalam hatinya ia juga mulai merasa jengkel pada sahabat suaminya itu. Pergi ke luar negeri di saat seperti ini adalah hal yang tidak bisa ia mengerti. "Mungkin," jawab Anindita lirih.
Ia mencoba sekuat tenaga untuk berpegang pada keyakinan itu. Ia tidak mau pikirannya diracuni oleh prasangka buruk. Bima mencintainya. Bima tidak akan sengaja mengabaikannya. Pasti ada alasan logis di balik semua ini. Saat malam semakin larut, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Pembukaannya berjalan lambat. Dari 3 menjadi 4. Lalu stuck di angka 5 selama hampir 3 jam. Anindita mulai merasa putus asa. Tenaganya terkuras habis. Setiap gelombang kontraksi terasa seperti meremukan tulang punggungnya. Ia menangis, bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena lelah dan kesepian. Ia merindukan Bima. Ia butuh suaminya. Ia butuh genggaman tangannya, bisikan semangatnya. Sahara tidak pernah meninggalkannya. Ia terus berada di sisinya, memijat punggungnya, mengingatkannya untuk bernapas, dan sesekali menceritakan lelucon garing untuk mengalihkan perhatiannya. Ayo, Anin, demi keponakanku yang ganteng di dalam perut, jangan kasih kendor. Serunya, menirukan gaya komentator bola. Anindita tertawa kecil di sela-sela ringisannya. Ia sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Sahara. Tepat ketika Anindita merasa ia tidak akan sanggup lagi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Ponselnya di atas meja bergetar dan berbunyi, ping. Notifikasi pesan masuk. Dengan gerakan cepat, Anindita menyambar ponsel itu. Nama, Bima suamiku, tertera di layar. Jantungnya berdebar kencang karena lega. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Maaf sayang, baru mendarat di Zurich. Sinyal susah sekali. Aku akan segera hubungi jika sudah di hotel. Semangat ya, cintaku. Air mata kelegaan langsung membanjiri pipinya. Ia membaca pesan itu berulang kali, seolah untuk memastikan itu nyata. Bima baik-baik saja. Bima sudah mendarat. Bima memikirkannya. Beban berat yang sedari tadi menghimpit dadanya seakan terangkat. Ia menunjukkan pesan itu pada Sahara. Dia udah mendarat. Dia baik-baik aja. Sahara ikut tersenyum lega. Tuh, kan, apa ku bilang? Semuanya baik-baik aja. Sekarang kamu bisa fokus sama persalinan. Ya, sebentar lagi suamimu pasti telepon. Pesan singkat itu bekerja seperti suntikan adrenalin. Anindita merasakan gelombang energi baru. Rasa sepi dan putus asanya menguap, digantikan oleh semangat yang membara. Ia akan melakukan ini. Ia akan melahirkan anak mereka. Dan saat Bima menelepon nanti, ia akan memberikan kabar bahagia. Ia mengubah posisi tidurnya, mencoba semua saran dari perawat untuk mempercepat pembukaan. Ia berjalan mondar-mandir di kamar sambil berpegangan pada tiang infus. Ia duduk di atas bola persalinan. Semua dilakukannya dengan tekad baru. Dan benar saja, usahanya tidak sia-sia. Tak lama kemudian, dokter datang untuk memeriksa dan tersenyum puas. Nah, ini baru kemajuan. Sudah pembukaan 8, Bu. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahap akhir. Kita siapkan untuk pindah ke ruang bersalin. Ya. Anindita mengangguk mantap. Ia siap. Rasa takutnya sudah hilang. Di dalam benaknya, ia bisa membayangkan wajah Bima yang bangga. Ia berjuang bukan lagi sendirian. Ia berjuang untuk keluarganya, untuk cinta mereka, dengan keyakinan penuh bahwa di belahan dunia lain, suaminya juga sedang berjuang untuk masa depan mereka. Keyakinan yang manis, namun rapuh dan dibangun di atas kebohongan paling keji. Perawat mulai sibuk mempersiapkan kepindahan Anindita. Tempat tidurnya didorong keluar dari kamar VVIP yang nyaman, menuju koridor panjang rumah sakit yang sunyi. Lampu-lampu di langit-langit terasa menyilaukan, dan udara terasa lebih dingin. Sahara berjalan di sampingnya, memegang tangannya, sementara seorang perawat mendorong tempat tidur dari belakang. Setiap dorongan roda terasa seperti dentuman dalam kesunyian malam itu. Anindita memejamkan mata, mencoba fokus pada napasnya. Kontraksi datang semakin sering, hampir tanpa jeda. Rasa sakitnya sudah mencapai puncak yang tak terbayangkan. Ia merasa seluruh tubuhnya diremas dari dalam. Di tengah kabut rasa sakit itu, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara.
Suara tawa seorang pria, samar-samar, datang dari salah satu kamar yang mereka lewati. Suara itu begitu akrab, begitu familiar, hingga menembus lapisan rasa sakitnya. Ia membuka matanya. "Kamu dengar itu, Sa?" bisiknya pada Sahara. Napasnya terengah. Sahara menoleh ke arah yang ditunjuk Anindita. "Dengar apa, Anin?" "Aku nggak dengar apa-apa." "Sudah, fokus lagi ya. Atur napasmu." Anindita mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Efek dari kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa. Ia kembali memejamkan mata. Namun, saat tempat tidurnya terus melaju dan semakin dekat dengan sumber suara itu, ia mendengarnya lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan hanya tawa, tetapi juga suara bicara. Suara seorang pria yang menenangkan seorang wanita. "Sabar ya, sayang. Sebentar lagi perjuanganmu selesai. Kamu hebat banget. Aku bangga sama kamu." Jantung Anindita berhenti berdetak selama sepersekian detik. Ia mengenal suara itu. Ia akan mengenali suara itu dimanapun, bahkan dalam tidurnya. Suara itu adalah suara Bima, suaminya. Tidak mungkin. Bima ada di Zurich. Ia baru saja mengiriminya pesan. Ini pasti hanya orang yang suaranya mirip. Kebetulan yang aneh. Sangat aneh. Pikirannya berteriak menolak kenyataan. Tetapi telinganya tidak bisa dibohongi. "Berhenti," desisnya pada perawat. Suaranya serak dan gemetar. Ia mencengkeram lengan perawat itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Tolong berhenti sebentar." Perawat dan Sahara menatapnya dengan bingung. "Kenapa, Anin?" "Kita harus cepat ke ruang bersalin," kata Sahara cemas. "Sebentar saja. Aku mohon," pinta Anindita. Matanya terpaku pada sebuah pintu kamar VVIP yang sedikit terbuka. Tempat suara itu berasal. Kamar nomor 308. Persis di sebelah kamarnya. Nomor 307. Dari celah pintu itu, ia bisa mendengar percakapan yang lebih jelas. Suara wanita yang merintih kesakitan. Dan suara pria yang terus menenangkannya dengan kata-kata manis. Kata-kata yang sama persis dengan yang selalu ia impikan akan diucapkan Bima untuknya. "Aku di sini, sayang. Aku nggak akan kemana-mana. Kita akan lewati ini sama-sama. Demi anak kita." Suara pria itu terdengar lagi. Kali ini diikuti oleh suara kecupan lembut. Dunia Anindita terasa berputar. Udara di sekitarnya seolah menipis, membuatnya sulit bernapas. Rasa sakit dari kontraksinya tiba-tiba terasa jauh, digantikan oleh jenis rasa sakit lain yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Rasa sakit yang dingin, tajam, dan mematikan. "Anin, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali." Sahara mengguncang lengannya pelan. Kepanikan mulai terdengar dalam suaranya. Anindita tidak menjawab. Ia melepaskan cengkeramannya pada lengan perawat. Dengan gerakan yang terasa sangat berat, ia menunjuk ke arah pintu kamar 308. "Itu, suara itu." Sebelum Sahara bisa berkata apa-apa, seorang perawat keluar dari kamar 308. Pintu terbuka sedikit lebih lebar selama beberapa detik. Dan dalam beberapa detik yang menentukan itu, Anindita melihatnya. Ia melihat pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatannya, membakar setiap harapan dan cinta yang pernah ia miliki. Di dalam sana, Bima, suaminya, sedang duduk di tepi ranjang. Ia tidak mengenakan setelan bisnis formal seperti yang seharusnya ia kenakan dalam perjalanan dinas. Ia hanya memakai kaos polo kasual. Tangannya dengan lembut membelai rambut seorang wanita lain yang sedang berbaring di tempat tidur. Seorang wanita yang juga sedang hamil tua dan meringis kesakitan. Wajah Bima dipenuhi oleh kekhawatiran dan kasih sayang. Tatapan yang sama persis seperti yang selalu Bima berikan padanya. Perjalanan dinas. Kesepakatan triliunan. Semuanya bohong. Semua adalah dusta yang dirangkai dengan begitu sempurna. Suaminya tidak berada di belahan dunia lain. Ia berada di sini, di rumah sakit yang sama, di lantai yang sama, di kamar sebelah, sedang menemani wanita lain melahirkan anaknya. Rasa sakit di perutnya kembali datang dengan kekuatan penuh. Tetapi kali ini rasanya berbeda.
Seolah-olah bayi di dalam kandungannya ikut merasakan pengkhianatan itu, ikut marah dan ingin segera keluar dari dunia palsu yang telah diciptakan ayahnya. Anindita tidak bersuara. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Sahara, yang ikut melihat pemandangan itu, menutup mulutnya dengan ngeri. Matanya terbelalak tak percaya. Ibu Anindita, kita harus segera pergi. Suara perawat terdengar cemas, mencoba menarik perhatiannya kembali. Anindita menoleh pada perawat itu. Tatapannya dingin dan tajam. Sesuatu dalam dirinya telah patah, hancur berkeping-keping. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, sesuatu yang lain lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan tak kenal ampun. Ia tidak lagi merasakan sakit. Ia tidak lagi merasakan takut. Yang ia rasakan hanyalah amarah yang membeku. Amarah seorang ratu yang kerajaannya telah dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Perjuangannya di gerbang kehidupan kini memiliki makna baru. Ia tidak hanya berjuang untuk melahirkan anaknya. Ia berjuang untuk merebut kembali hidupnya. Pintu kamar 308 tertutup kembali. Perawat yang keluar tadi sudah berjalan menjauh di koridor. Namun Anindita masih terpaku di tempatnya. Di atas ranjang dorongnya. Pemandangan beberapa detik itu. Bima, wanita lain, perut buncit yang sama, dan belayan tangan yang begitu ia kenal, terputar berulang-ulang di benaknya seperti sebuah film rusak. Otaknya menolak untuk memprosesnya. Ini pasti mimpi buruk. Halusinasi akibat rasa sakit dan kelelahan. Bima ada di Zurich. Ia baru saja mengirim pesan. Ya, benar. Ia baru saja mengirim pesan. Anindita meraba-raba meja kecil di samping ranjangnya, mencari ponselnya. Sahara membantunya mengambilkan benda dingin itu. Dengan jari-jari yang kaku, Anindita membuka kembali pesan dari Bima. Kata-kata itu masih ada di sana. Semangat ya, cintaku. Kebohongan. Setiap hurufnya adalah racun manis yang telah ia telan bulat-bulat. Ia menatap foto profil Bima di aplikasi pesan itu. Foto pernikahan mereka. Bima tersenyum lebar sambil memeluknya dari belakang. Keduanya tampak begitu bahagia, begitu sempurna. Di kamar sebelah, senyum dan pelukan itu sedang diberikan kepada wanita lain. Bajingan, desis Sahara. Suaranya bergetar karena amarah. Ia mengepalkan tangannya. Matanya berkilat-kilat menatap pintu kamar 308. Brengsek, beraninya dia melakukan ini padamu. Anin, di saat seperti ini. Seorang perawat lain datang menghampiri mereka. Mari, Bu, kita harus ke ruang bersalin sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Perawat itu mencoba mendorong ranjangnya, tetapi Anindita meletakkan tangannya di dinding koridor, menghentikan laju ranjang itu. Tidak, katanya, suaranya pelan namun tegas. Tanpa getaran sedikit pun. Tapi, Bu. Saya bilang tidak, ulang Anindita. Kali ini ia menatap langsung ke mata perawat itu. Tatapannya begitu dingin dan tajam, membuat perawat muda itu mundur selangkah. Bawa saya kembali ke kamar saya. Sekarang. Sahara menatapnya cemas. Anin, apa yang kamu lakukan? Bayimu, kamu harus melahirkan. Aku akan melahirkan. Jawab Anindita. Matanya tidak beralih dari pintu kamar 308. Tapi aku akan melakukannya dengan caraku. Bawa aku kembali ke kamarku. Terjadi keheningan sesaat di koridor itu. Para perawat saling pandang. Bingung harus berbuat apa. Mereka berhadapan dengan pasien prioritas di tahap akhir persalinan yang menolak untuk bekerja sama. Bu Anindita, ini berbahaya bagi Anda dan bayi Anda. Kami mohon, mari kita ke ruang bersalin, bujuk perawat senior, mencoba bersikap profesional. Anindita menarik napas dalam-dalam, mengabaikan gelombang kontraksi yang mulai terasa lagi. Siapa kepala rumah sakit ini? Tanyanya dengan nada datar. Para perawat terkejut dengan pertanyaan itu. Dr. Hartono, Bu. Jawab salah satu dari mereka. Baik, hubungi Dr. Hartono. Katakan padanya, jika saya tidak kembali ke kamar saya dalam 1 menit, seluruh investasi dari perusahaan saya dan keluarga saya akan saya tarik dari rumah sakit ini besok pagi. Sekarang,
Bawa saya kembali ke kamar 307. Ancaman itu berhasil. Tanpa sepatah kata pun, para perawat memutar ranjang dorong itu dan membawanya kembali ke kamar VVIP-nya. Sahara mengikuti di belakang. Wajahnya campuran antara khawatir dan kagum melihat ketegasan sahabatnya. Begitu berada di dalam kamarnya lagi, Anindita turun dari ranjang. Gerakannya mantap, meskipun perutnya yang besar membuatnya sedikit terhuyung. Ia menolak bantuan Sahara. Ia berjalan perlahan ke arah jendela besar, membelakangi semua orang di ruangan itu. Ia menatap hamparan lampu kota di bawah sana. Begitu banyak cahaya, begitu banyak kehidupan, tetapi di dalam hatinya, semuanya terasa gelap dan mati. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan puzzle itu di kepalanya. Sekarang semuanya terasa masuk akal. Rapat-rapat mendadak yang selalu berakhir larut malam. Perjalanan bisnis akhir pekan yang katanya tidak bisa dihindari. Ponselnya yang sering mati dengan alasan baterai habis atau tidak ada sinyal di ruang rapat. Ia bahkan teringat beberapa bulan lalu, ia pernah mencium aroma parfum wanita yang samar di kemeja Bima. Saat itu Bima tertawa dan berkata itu pasti aroma parfum klien wanitanya. Ia percaya. Ia selalu percaya. Lalu wanita itu, siapa dia? Anindita memutar otaknya, mencoba mengingat wajah-wajah di kantor. Kemudian ia teringat. Rania, seorang manajer pemasaran yang baru bergabung setahun lalu. Cantik, muda, ambisius. Anindita pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara perusahaan. Ia ingat, Bima pernah memuji kinerja Rania sebagai luar biasa. Ia ingat pernah melihat mereka berbicara berdua di sudut ruangan saat pesta akhir tahun. Terlihat begitu akrab. Saat itu, ia hanya melihatnya sebagai interaksi profesional antara atasan dan bawahan. Betapa bodohnya dia. Betapa butanya dia. Mereka pasti sudah merencanakan ini semua. Perjalanan dinas ke Zurich adalah sebuah alibi sempurna. Sebuah cara bagi Bima untuk bisa berada di dua tempat sekaligus. Menemani kelahiran anak haramnya tanpa menimbulkan kecurigaan dari istri sahnya. Ia pasti sudah menyewa 2 kamar VVIP bersebelahan, membuatnya mudah untuk bolak-balik, memainkan peran sebagai suami setia melalui pesan singkat sambil memegang tangan wanita lain. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Pengkhianatan ini begitu terencana, begitu sistematis, begitu kejam. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi untuk menghancurkan hidupnya dari dalam. Bima tidak hanya mengkhianati pernikahannya. Ia telah menginjak-injak kepercayaan, cinta, dan seluruh hidup yang telah Anindita berikan padanya. Jabatan direktur utama, kemewahan, kehormatan, semua itu berasal darinya. Dan beginilah cara Bima membalasnya. Sebuah kontraksi yang paling hebat datang menerjangnya. Anindita mencengkeram tirai jendela. Tubuhnya menegang menahan sakit. Tapi kali ini, rasa sakit itu terasa berbeda. Ia tidak lagi melawannya. Ia menyambutnya. Rasa sakit fisik ini terasa nyata. Jujur, tidak seperti kebahagiaan palsu yang selama ini ia jalani. Rasa sakit ini adalah kekuatannya. Rasa sakit ini adalah api yang membakar habis sisa-sisa cinta dan kelembutan di hatinya, menyisakan baja yang dingin dan keras. Ia berbalik, menatap Sahara yang berdiri cemas di dekat pintu. Air mata mengalir di pipi sahabatnya itu. Anindita berjalan menghampirinya. Gerakannya tidak lagi goyah. Ia menghapus air mata di pipi Sahara dengan tangannya yang gemetar karena marah, bukan karena sakit. Jangan menangis untukku, Sa, kata Anindita. Suaranya serak tetapi mantap. Air mata tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Apapun, Anin. Katakan saja. Jawab Sahara sigap. Anindita menatap lurus ke mata sahabatnya. Istri yang lembut dan naif itu telah mati di koridor rumah sakit beberapa menit yang lalu. Yang berdiri di hadapan Sahara sekarang adalah Anindita yang lain. Seorang pewaris, seorang pemilik, seorang ratu yang singgasananya baru saja coba direbut. Aku butuh ponselmu. Cari nomor telepon Pak Surya, pengacara pribadiku. Suruh dia siaga.
Katakan padanya aku akan menelepon sebentar lagi untuk sebuah instruksi yang sangat penting. Anindita tidak menunggu Sahara. Ia mengambil ponselnya sendiri. Ia sudah hafal nomor Pak Surya di luar kepala. Sebelum menekan tombol panggil, ia melakukan satu hal lagi. Ia melepas gaun rumah sakit yang terasa membelenggunya, dan mengenakan jubah tidur sutra berwarna hitam pekat yang tergantung di lemari. Itu adalah tindakan simbolis. Ia menolak menjadi korban yang lemah dan tak berdaya. Ia akan menghadapi badai ini dengan kepala tegak. Sebagai seorang direktur, sebagai seorang pemilik, ia berjalan keluar dari kamarnya, mengabaikan panggilan cemas Sahara dan perawat yang mencoba menghentikannya. Setiap langkah menuju kamar 308 terasa berat, seolah ia berjalan di dasar lautan. Koridor yang tadinya terasa panjang, kini terasa begitu pendek. Ia bisa mendengar suara Bima dari balik pintu, masih dengan nada lembut yang sama, nada yang membuatnya muak. Di tengah koridor, gelombang kontraksi kembali menyerangnya. Kali ini begitu kuat hingga membuatnya harus berhenti dan bersandar ke dinding. Ia tidak meringis. Ia hanya memejamkan mata, mengatur napasnya, membiarkan rasa sakit itu mengalir dan menyatu dengan amarahnya. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Setelah gelombang itu reda, ia kembali berjalan. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tidak mengetuk. Ia langsung mendorong pintu kamar 308 hingga terbuka lebar. Pemandangan di dalam ruangan itu persis seperti yang ia lihat sekilas tadi. Hanya saja sekarang terasa lebih lambat dan lebih menyakitkan. Bima sedang duduk di kursi, menggenggam tangan Rania yang terbaring lemah. Mereka berdua menoleh ke arah pintu secara bersamaan saat Anindita masuk. Wajah Bima berubah dalam sekejap. Senyum lembut yang tadi terpasang di bibirnya untuk Rania lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor murni. Matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka, dan seluruh warna seolah terkuras dari wajahnya. Ia tampak seperti hantu yang melihat malaikat pencabut nyawa. Di sampingnya, Rania menatap Anindita dengan bingung, lalu beralih menatap Bima, seolah meminta penjelasan. Anindita berjalan masuk dengan langkah yang dipaksakan untuk tetap tegap. Ia berhenti di kaki ranjang. Matanya menatap lurus ke arah Bima, mengabaikan eksistensi wanita di atas ranjang itu. Keheningan di ruangan itu begitu pekat. Hanya dirusak oleh suara monoton dari mesin monitor detak jantung. Anin. Bima akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun hanya berupa bisikan parau. Ia melepaskan genggaman tangan Rania dan berdiri. Gerakannya kaku seperti robot. Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau? Ini tidak seperti yang kau lihat. Anin, aku bisa jelaskan. Lanjutnya, mengucapkan kalimat paling klise dan paling memuakan yang pernah didengar Anindita. Anindita tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang lebih menakutkan daripada teriakan amarah. Jelaskan? Tanyanya. Suaranya dingin menusuk. Jelaskan bahwa perjalanan dinasmu ke Zurich ternyata hanya berjarak beberapa langkah dari kamarku? Jelaskan bahwa kesepakatan triliunan yang kau bicarakan itu adalah biaya persalinan wanita ini. Bima tergagap, tak mampu merangkai kata. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Di atas ranjang, Rania mulai menangis. Bima, siapa dia? Apa maksudnya ini semua? Isaknya. Anindita mengabaikan mereka. Ia mengeluarkan ponselnya. Dengan jari-jari yang luar biasa tenang, ia menekan nomor Pak Surya dan mengaktifkan mode pengeras suara. Seluruh ruangan bisa mendengar nada sambung telepon itu. Halo, selamat malam, Pak Surya. Maaf mengganggu. Ini Anindita. Malam, Bu Anindita. Tidak apa-apa. Saya sudah dihubungi oleh Bu Sahara. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Suara Pak Surya terdengar jelas dan profesional. Anindita tidak melepaskan pandangannya dari wajah Bima yang semakin pucat. Pak Surya, tolong dengarkan instruksi saya dengan saksama dan laksanakan segera tanpa penundaan. Saya harap percakapan ini direkam. Baik, Bu. Saya rekam. 1. Anindita memulai. Suaranya datar dan tanpa emosi.
Atas nama saya sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas, saya menggunakan hak absolut saya. Mulai detik ini, saya memecat Brawijaya Aditama dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Anindya Jaya Perkasa. Bima tersentak seolah baru saja disambar petir. Anin, jangan. Anindita mengangkat satu tangannya, menyuruhnya diam, tanpa menoleh. 2. Blokir semua akses miliknya ke seluruh properti perusahaan, baik fisik maupun digital. Batalkan kartu identitasnya. Nonaktifkan emailnya. Saya tidak mau dia bisa melangkahkan kaki bahkan di area parkir sekalipun. 3. Tarik semua fasilitas perusahaan yang melekat padanya. Mobil dinas, rumah dinas, dan semua kartu kredit perusahaan. Saya mau semuanya kembali besok pagi. Jika mobilnya tidak ada di kantor besok siang, laporkan ke polisi sebagai kasus penggelapan. 4. Bekukan pembayaran gaji dan bonusnya yang akan datang. Perintahkan tim audit internal untuk memeriksa seluruh transaksi yang ia setujui selama 6 bulan terakhir. Saya mau tahu apakah ada dana perusahaan yang ia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Bima jatuh berlutut. Anin, aku mohon jangan lakukan ini. Isaknya terdengar menyedihkan. Anindita melanjutkan, seolah tidak mendengar apa-apa. 5. Kirimkan surat pemecatan resmi dengan alasan pelanggaran berat terhadap kode etik dan integritas perusahaan ke alamatnya. Dan Pak Surya. Anindita berhenti sejenak, menatap Rania yang menangis histeris di ranjang. Kirimkan juga salinannya ke alamat apartemen wanita simpanannya, Rania Anjani, di apartemen Cendana Tower A nomor 1705. Saya yakin Bapak bisa mengurusnya. Itu adalah pukulan terakhir. Bima dan Rania menatapnya dengan ngeri. Ia tahu segalanya. Baik, Bu Anindita. Semua instruksi saya catat dan akan saya laksanakan segera malam ini juga. Jawab Pak Surya dari seberang telepon. Terima kasih, Pak Surya. Anindita mematikan teleponnya. Ia menatap Bima yang bersujud di lantai. Jabatan itu aku yang memberikannya padamu karena cinta, Bima. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali karena pengkhianatanmu. Saat itulah, kontraksi terkuat menghantamnya. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga ia terpekik dan memegangi perutnya. Visinya sempat mengabur. Inilah saatnya. Ia berbalik, mengabaikan Bima yang merangkak mencoba meraih kakinya. Ia mengambil ponselnya sekali lagi dan menelepon nomor internal rumah sakit. Keamanan, tolong segera ke kamar VVIP 308. Ada pria asing yang membuat keributan dan mengganggu kenyamanan pasien. Tolong bawa dia keluar dari gedung ini. Segera. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia berjalan keluar dari ruangan itu. Ia meninggalkan reruntuhan hidup Bima dan Rania di belakangnya. Ia mendengar teriakan putus asa Bima memanggil namanya, tetapi ia terus berjalan. Saat ia tiba di ambang pintu kamarnya, ia bertemu dengan tatapan ngeri sekaligus kagum dari Sahara. Sekarang, kata Anindita, napasnya terengah karena sakit yang luar biasa. Kita lahirkan bayi ini. Anindita tidak berjalan. Ia didorong dengan cepat menuju ruang bersalin. Dunia di sekelilingnya kini hanya fokus pada satu hal, mengeluarkan kehidupan baru dari dalam dirinya. Suara-suara di koridor, teriakan putus asa Bima yang memanggil namanya, langkah-langkah berat petugas keamanan yang menyeretnya pergi, semua itu terdengar seperti gema dari dunia lain. Sebuah dunia yang tidak lagi ia pedulikan. Di sini, di bawah sorotan lampu operasi yang terang benderang, hanya ada dia, bayinya, dan rasa sakit yang menjadi jembatan di antara mereka. Ruang bersalin itu dingin dan steril. Para perawat dan dokter bergerak dengan efisiensi yang terlatih. Mereka memasang berbagai monitor di tubuhnya, berbicara dengan nada tenang dan memberi instruksi. Tarik napas. Bu, dorong sekarang bagus. Bu, bagus sekali. Sahara berdiri di sisinya, menggenggam tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajah sahabatnya itu basah oleh air mata, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang ia salurkan pada Anindita. Ayo, Anin, kamu bisa. Demi anakmu, tunjukkan pada bajingan itu kalau kamu tidak butuh dia.
Kamu adalah wanita terkuat yang aku kenal, bisik Sahara. Kata-katanya menjadi mantra bagi Anindita. Anindita tidak menjawab. Ia menyimpan seluruh energinya untuk setiap dorongan. Setiap kali kontraksi mencapai puncaknya, ia tidak lagi berteriak. Ia menggeram. Suara yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Suara seekor singa betina yang sedang berjuang. Ia tidak lagi mendorong dengan sisa-sisa cinta untuk Bima. Ia mendorong dengan amarah. Ia mendorong dengan kekecewaan. Ia mendorong dengan kekuatan seorang wanita yang telah diremukan dan kini sedang membangun kembali dirinya dari puing-puing. Setiap rasa sakit adalah pengingat akan kebohongan Bima, dan setiap pengingat memberinya kekuatan lebih. Di luar sana, di koridor yang sama, sebuah drama yang berbeda sedang mencapai klimaksnya. Dua petugas keamanan berbadan tegap telah tiba di kamar 308. Mereka menemukan Bima yang sedang bersujud di depan Rania, memohon agar Rania meyakinkan Anindita. Rania sendiri sedang meraung-raung, campuran antara sakit pasca persalinan dan syok akibat kebenaran yang baru saja terungkap. Bapak Brawijaya, sapa salah satu petugas dengan nada tegas namun sopan. Kami menerima perintah untuk mengantar Bapak keluar dari area rumah sakit. Bima mendongak, matanya merah dan liar. Kalian tidak bisa melakukan ini. Saya suami pasien di sebelah. Istri saya mau melahirkan, teriaknya, mencoba menggunakan status yang baru saja ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Maaf, Pak, kami hanya menjalankan perintah. Perintah langsung dari pasien, Ibu Anindita, dan pihak manajemen rumah sakit. Mari, Pak, jangan membuat keributan. Ketika para petugas itu mencoba memegangnya, Bima memberontak. Ia meronta-ronta, mendorong mereka, dan mencoba berlari keluar menuju ruang bersalin. Anindita, Anin, dengarkan aku dulu. Aku mohon. Teriakannya menggema di koridor yang sunyi, menarik perhatian beberapa perawat dan keluarga pasien lain yang terjaga. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang pria yang beberapa jam lalu adalah direktur utama yang dihormati, kini tampak seperti orang gila, diseret paksa oleh dua petugas keamanan. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlinang air mata penyesalan yang sudah tidak ada harganya. Ia terus berteriak memanggil nama Anindita, tetapi suaranya tidak pernah sampai ke telinga wanita itu. Suaranya tertelan oleh dinding tebal ruang bersalin dan oleh tekad Anindita yang sekeras baja. Di dalam, Anindita merasakan dorongan terakhir. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengerahkan segalanya. Ia mendorong melewati batas rasa sakit, melewati kelelahan, melewati pengkhianatan. Dan kemudian, ia merasakannya. Sebuah kelegaan yang luar biasa saat beban di dalam perutnya terlepas. Ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya dipecah oleh suara tangisan melengking. Tangisan pertama bayinya. Suara itu adalah suara terindah yang pernah didengar Anindita. Suara itu membersihkan semua kebisingan di kepalanya. Suara itu adalah bukti kemenangannya. Air mata akhirnya mengalir dari matanya. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan cinta yang paling murni. Selamat, Bu. Bayinya perempuan. Sehat dan cantik sekali, kata dokter sambil tersenyum, meletakkan makhluk kecil yang masih basah dan kemerahan itu di dada Anindita. Saat kulitnya bersentuhan dengan kulit bayinya, dunia Anindita yang tadinya hancur lebur, seketika terasa utuh kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap wajah mungil itu, jari-jarinya yang kecil menggenggam jarinya, matanya yang masih terpejam rapat. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, terasa tidak berarti lagi. Di dadanya, berbaring masa depannya. Cintanya yang sejati. Bintang, bisik Anindita, mengecup kening putrinya. Namamu Bintang Anindya Putri. Sebuah bintang yang lahir dari malam tergelap dalam hidupnya. Sementara Anindita mendekap bintang kecilnya, Bima akhirnya berhasil diseret keluar dari lobi rumah sakit. Ia didorong begitu saja ke trotoar yang dingin. Pintu kaca otomatis tertutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia yang baru saja ia hilangkan. Ia menatap gedung rumah sakit yang menjulang tinggi itu,
Tempat kedua anaknya lahir pada hari yang sama, dari dua ibu yang berbeda. Satu anak membawa kehancuran, sementara yang satu lagi seharusnya menjadi pelengkap kebahagiaannya. Ia telah kehilangan keduanya. Ponselnya bergetar tanpa henti di sakunya. Notifikasi email masuk silih berganti. Email dari Pak Surya, dari Dewan Direksi, dari bank. Notifikasi penolakan transaksi dari kartu-kartu kreditnya. Setiap getaran adalah paku terakhir yang menancap di peti mati kehidupannya yang dulu gemerlap. Sang raja telah runtuh dari singgasananya. Ia telah jatuh begitu keras, begitu hina, di atas trotoar yang kotor, diabaikan oleh dunia. Di dalam kamarnya yang tenang dan nyaman, Anindita sedang menyusui putrinya untuk pertama kali. Ia menatap wajah damai Bintang, dan tersenyum. Ia tidak memikirkan Bima. Ia tidak memikirkan Rania. Ia tidak memikirkan apa yang terjadi di luar sana. Untuk saat ini, yang ada hanyalah dia dan Bintang kecilnya. Seorang ratu dan pewarisnya. Dunianya yang baru telah dimulai. Dibangun di atas reruntuhan istana lama yang penuh dusta. Malam yang dingin terasa menusuk kulit Bima saat ia terduduk lemas di trotoar depan rumah sakit. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk jalanan ibu kota yang tak pernah tidur menjadi musik latar bagi kehancurannya. Ia seperti terlempar ke dimensi lain. Beberapa jam yang lalu, ia adalah seorang direktur utama, memegang kendali atas ribuan karyawan dan triliunan rupiah. Kini, ia bahkan tak yakin bisa membayar taksi untuk pulang. Ia merogoh sakunya, mencoba berpikir jernih. Pertama, ia harus menghubungi supirnya. Ia menekan nomor Pak Tono, supir pribadinya yang sudah mengabdi belasan tahun pada keluarga Anindita. "Halo, Pak Tono, jemput saya sekarang di Rumah Sakit Medika Utama," katanya dengan suara serak. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. "Maaf, Pak Bima, saya baru saja menerima instruksi dari kantor pusat. Saya sudah tidak ditugaskan untuk melayani Bapak lagi. Mobil dinas juga harus segera saya kembalikan ke kantor besok pagi," jawab Pak Tono. Suaranya terdengar canggung dan penuh penyesalan. Telepon ditutup. Bima menatap ponselnya dengan nanar. Begitu cepat. Anindita bekerja begitu cepat. Ia membuka aplikasi pemesanan taksi online, memasukkan alamat apartemen tempat tinggalnya bersama Rania. Saat tiba di halaman pembayaran, ia mencoba memasukkan kartu kredit perusahaan. Ditolak. Ia mencoba kartu kredit pribadinya yang limitnya juga diberikan oleh Anindita sebagai hadiah ulang tahun. Ditolak. Ia mencoba kartu debit dari rekening gajinya. Ditolak. Semua akses finansialnya telah diputus. Rasa panik yang dingin mulai merayap di punggungnya. Ia membuka aplikasi mobile banking, memeriksa saldo rekening pribadinya yang jarang ia sentuh. Angka yang tertera di sana begitu menyedihkan. Sisa dari tabungannya sebelum ia mengenal kemewahan hidup bersama Anindita. Cukup untuk makan selama sebulan. Mungkin. Tapi jelas tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit VVIP. Di dalam rumah sakit, Rania mengalami kepanikannya sendiri. Setelah Bima diseret keluar, seorang staf administrasi senior datang ke kamarnya. Wanita parubaya itu tidak lagi menunjukkan senyum ramah seperti saat mereka pertama kali check-in. Wajahnya datar dan tatapannya dingin. "Maaf, Bu Rania. Kami melihat ada masalah dengan pembayaran deposit Anda. Kartu kredit atas nama Bapak Brawijaya sudah tidak bisa digunakan," katanya tanpa basa-basi. "Kami membutuhkan pembayaran penuh untuk biaya persalinan dan perawatan kamar VVIP ini. Jika tidak, dengan sangat menyesal, kami harus memindahkan ibu dan bayi ibu ke fasilitas kelas 3 sesuai prosedur." Rania pucat pasi. Tapi suamiku akan segera kembali. Ini pasti hanya kesalahan teknis." Dalihnya, suaranya bergetar. Staf itu mengangkat alisnya. "Suami ibu, setahu kami, yang baru saja melahirkan di ruang sebelah adalah istri sah dari Bapak Brawijaya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bu, kami berikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan administrasi." Wanita itu pergi, meninggalkan Rania dalam keheningan yang memekakan. Jadi, wanita tadi adalah istri Bima. Bima berbohong padanya.
Ia bilang sedang dalam proses cerai. Ia bilang Anindita adalah wanita dingin yang tidak bisa memberinya kebahagiaan. Ia berjanji akan menceraikannya setelah anak mereka lahir. Semua janji manis, rumah mewah, liburan keliling dunia, masa depan yang terjamin, semua terasa seperti kebohongan sekarang. Ia mencoba menelepon Bima berulang kali, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia sendirian, baru saja melahirkan, dan terancam terjerat utang rumah sakit yang nilainya fantastis. Setelah hampir 1 jam mencoba, Bima akhirnya berhasil mendapatkan taksi biasa yang mau dibayar tunai. Ia tiba di lobi apartemen mewahnya dengan perasaan campur aduk. Setidaknya, ia masih punya tempat untuk pulang. Tapi saat ia hendak melangkah masuk, seorang satpam menghentikannya. "Maaf, Pak Bima, akses kard Bapak sudah diblokir," kata satpam itu. "Apa maksudmu? Aku penghuni di sini," bentak Bima. Emosinya sudah di ujung tanduk. "Perintah dari manajemen gedung, Pak. Unit 1705 atas nama sewa perusahaan PT Anindya Jaya Perkasa sudah dihentikan sewanya secara mendadak. Kami diperintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk. Barang-barang Bapak akan dikemas dan dikirim ke alamat yang nanti diinformasikan." Bima terhuyung mundur. Bahkan tempat ini pun bukan miliknya. Semuanya adalah fasilitas dari Anindita. Ia tidak punya apa-apa. Ia benar-benar seorang gelandangan sekarang. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia kembali ke rumah sakit. Tidak ada pilihan lain. Ia harus menghadapi Rania. Ia menemukan kamar 308 sudah kosong dan sedang dibersihkan. Dengan panik, ia bertanya pada seorang perawat di mana Rania berada. Perawat itu menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur cemooh. "Pasien atas nama Rania Anjani sudah dipindahkan ke bangsal kelas 3, Pak. Di gedung belakang. Lantai dasar." Bima berjalan menuju gedung belakang seperti seorang zombie. Bau disinfektan yang lebih tajam dan suasana yang lebih ramai dan kumuh menyambutnya. Ia menemukan Rania di sebuah ruangan besar yang berisi 6 ranjang, hanya dipisahkan oleh tirai tipis. Rania sedang menangis terseduh-seduh sambil memeluk bayinya yang juga menangis. Pemandangan itu begitu jauh dari bayangan keluarga bahagia yang selalu ia impikan bersama Rania. Begitu melihat Bima, tangis Rania berubah menjadi amukan. "Dari mana saja kamu, brengsek?" desisnya. Mencoba menjaga suaranya agar tidak mengganggu pasien lain. "Semua kartumu diblokir. Kita diusir dari kamar VVIP. Aku dipermalukan di depan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi, Bima?" Bima hanya bisa terduduk lemas di sebuah kursi plastik di samping ranjang. Ia tidak punya tenaga untuk berdebat. "Habis," bisiknya. "Semuanya sudah habis. Ran." Anindita mengambil semuanya kembali. Ia menceritakan semuanya. Pemecatan, pemblokiran aset, apartemen yang disita. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah Rania semakin pucat. Cinta yang mereka agung-agungkan, yang mereka anggap begitu kuat hingga bisa menghancurkan pernikahan orang lain, ternyata begitu rapuh di hadapan kenyataan pahit. Cinta mereka tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Cinta mereka tidak bisa memberi mereka tempat tinggal. Malam itu, mereka habiskan di bangsal kelas 3 yang berisik dan panas. Tangisan bayi mereka bercampur dengan tangisan bayi-bayi lain. Rania tidak berhenti menyalahkan dan memakinya, sementara Bima hanya bisa diam, menatap kosong ke langit-langit kusam. Ia telah menukar istana dengan gubuk reot. Ia telah menukar seorang ratu dengan sesama pengemis. Ia telah menjual seluruh dunianya hanya untuk sebuah kebohongan. Dan kini, ia harus mulai membayar harganya. Cicilan pertama dari penderitaan panjang yang menantinya. Hari-hari pertama setelah kelahiran Bintang, kamar VVIP Anindita tidak lagi terasa seperti ruang pemulihan, melainkan berubah menjadi pusat komando. Di mana seharusnya ada tumpukan hadiah dan balon, kini berdiri sebuah papan tulis putih yang penuh dengan diagram alur dan proyeksi keuangan. Di atas meja yang seharusnya diisi oleh vas bunga, terhampar laptop canggih, tablet, dan tumpukan dokumen yang membutuhkan tanda tangannya. Anindita, dalam balutan jubah sutra yang nyaman, duduk bersandar di ranjangnya bukan untuk beristirahat,
melainkan untuk memimpin kerajaannya yang sempat goyah. Berita pemecatan Bima yang begitu tiba-tiba dan brutal telah mengguncang perusahaan hingga ke fondasinya. Para investor gelisah, dewan direksi terpecah, dan para karyawan berbisik-bisik di setiap sudut kantor. Banyak dari mereka, terutama dewan direksi yang lebih tua, adalah orang-orang yang terpesona oleh karisma Bima. Mereka melihat Bima sebagai nahoda jenius dan meragukan kemampuan Anindita, yang selama ini mereka kenal hanya sebagai istri direktur utama yang sesekali datang ke acara perusahaan. Mereka tidak tahu bahwa di balik layar, Aninditalah yang sering memberikan masukan strategis kepada Bima, ide-ide brilian yang kemudian diklaim Bima sebagai miliknya. Anindita tahu ia harus bergerak cepat untuk mengendalikan narasi dan menenangkan badai. 2 hari setelah melahirkan, saat jahitannya masih terasa nyeri dan tubuhnya masih beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu, ia mengadakan rapat dewan direksi darurat secara virtual. Sahara membantunya bersiap. Ia menata rambut Anindita dengan rapi dan memoleskan sedikit riasan tipis untuk menutupi wajahnya yang pucat. Di samping ranjang, bayi bintang tertidur lelap di dalam boks bayinya, tidak menyadari bahwa ibunya sedang bersiap untuk berperang. Saat panggilan video dimulai, wajah-wajah para direktur yang tegang dan skeptis muncul satu persatu di layar laptopnya. "Selamat pagi, bapak-bapak sekalian," sapa Anindita. Suaranya tenang dan berwibawa, tanpa sedikit pun getaran. "Terima kasih telah meluangkan waktu. Saya yakin Anda semua memiliki banyak pertanyaan. Saya di sini untuk menjawabnya." Seorang direktur senior, Pak Gunawan, orang yang paling vokal mendukung Bima, langsung angkat bicara. "Bu Anindita, dengan segala hormat, tindakan Anda memecat Pak Bima secara sepihak dan tanpa konsultasi telah menciptakan kepanikan di pasar. Saham kita anjlok pagi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa alasan pemecatan ini?" Anindita menatap lurus ke kamera. Matanya dingin. "Alasan pemecatan Bapak Brawijaya adalah pelanggaran berat terhadap kode etik dan integritas perusahaan. Sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan berpotensi merugikan citra perusahaan dalam jangka panjang. Detailnya bersifat personal dan internal, namun saya jamin, keputusan ini saya ambil untuk melindungi aset dan masa depan perusahaan kita semua." Ia tidak memberi mereka ruang untuk berdebat tentang masa lalunya. Ia langsung beralih ke masa depan. "Saya mengerti kegelisahan Anda semua. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan ada kekosongan kepemimpinan. Mulai hari ini, saya, Anindita Putri, sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas, akan mengambil alih posisi direktur utama secara interim." Terdengar gumaman tidak setuju dari beberapa direktur di layar. Anindita sudah menduganya. "Saya tahu apa yang Anda pikirkan." Lanjutnya, memotong gumaman itu. "Anda meragukan saya. Anda pikir saya hanya seorang istri yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Izinkan saya mengingatkan Anda semua. Perusahaan ini didirikan oleh ayah saya. Saya tumbuh besar di antara laporan keuangan dan rencana bisnis. Setiap strategi besar yang dijalankan oleh Brawijaya selama ini adalah hasil diskusi panjang dengan saya. Proyek akuisisi di Swiss yang sedang ramai dibicarakan." Anindita tersenyum tipis. "Itu adalah ide dan proposal awal yang saya tulis 2 tahun lalu." Keheningan melanda ruang rapat virtual itu. Anindita telah menjatuhkan bomnya. Ia tidak hanya mengklaim posisinya, ia membuktikan bahwa ia pantas mendapatkannya. "Visi saya untuk perusahaan ini jelas," katanya lagi. Suaranya kini penuh semangat. "Kita akan melakukan audit menyeluruh, merestrukturisasi beberapa divisi yang tidak efisien, dan fokus pada inovasi digital yang sempat tertunda. Dalam waktu seminggu, saya akan presentasikan rencana 100 hari saya secara detail. Untuk saat ini, yang saya butuhkan dari Anda semua adalah kepercayaan dan kerjasama. Perusahaan ini adalah warisan ayah saya, dan saya tidak akan membiarkannya hancur." Setelah rapat selesai, suasana di kamar itu terasa lebih ringan. Sahara menatapnya dengan mata berbinar. "Itu tadi luar biasa, Anin. Kamu membungkam mereka semua." Anindita tersenyum. Senyum tulus pertamanya sejak malam pengkhianatan itu. Ia menoleh ke arah boks bayi di sampingnya.
Bintang kecilnya menggeliat pelan dalam tidurnya. Aku melakukan ini semua untuknya, bisiknya. Hari-hari berikutnya adalah perpaduan yang unik antara menjadi ibu baru dan menjadi direktur utama. Anindita akan menyusui Bintang sambil membaca laporan pasar saham di tabletnya. Ia akan menandatangani dokumen penting dengan satu tangan, sementara tangan lainnya dengan lembut mengayun-ayun box bayinya. Di sela-sela rapat virtual, ia akan mengganti popok atau menyanyikan lagu Nina Bobo untuk putrinya. Ia hanya tidur beberapa jam setiap malam, tetapi ia tidak pernah merasa selelah itu. Ia didorong oleh kekuatan baru, kekuatan seorang ibu yang melindungi anaknya dan seorang ratu yang melindungi kerajaannya. Ia menunjuk seorang wakil direktur senior yang ia percaya, Budiana, untuk menjadi tangan kanannya di kantor, sementara ia mengendalikan semuanya dari jarak jauh. Pak Surya, pengacaranya, menjadi benteng hukumnya, memastikan semua proses transisi berjalan mulus dan semua aset Bima yang berhubungan dengan perusahaan berhasil dibekukan dan ditarik kembali. Berita tentang sang ratu yang mengambil alih tahtanya menyebar cepat di dunia bisnis. Majalah-majalah ekonomi mulai menulis profil tentangnya. Ia tidak lagi dibicarakan sebagai korban perselingkuhan, tetapi sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan inspiratif. Saham perusahaannya yang sempat anjlok, perlahan mulai merangkak naik, bahkan melampaui posisi sebelumnya, seiring dengan kepercayaan pasar yang kembali pulih melihat kepemimpinannya yang solid. Seminggu kemudian, Anindita meninggalkan rumah sakit. Ia tidak keluar melalui pintu darurat atau bersembunyi dari wartawan. Ia keluar melalui lobi utama dengan kepala tegak. Ia mengenakan gaun elegan, menggendong Bintang di pelukannya dengan selendang bayi yang mahal. Blitz kamera menyambutnya. Ia tidak menghindar. Ia berhenti sejenak, memberikan senyum tipis yang penuh percaya diri kepada para wartawan, sebelum masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu. Saat mobil melaju meninggalkan rumah sakit, Anindita menatap bayangan gedung itu dari kaca spion. Ia masuk ke gedung itu sebagai seorang istri yang naif dan hamil tua. Ia keluar sebagai seorang ibu, seorang direktur utama, seorang wanita yang utuh dengan kekuatannya sendiri. Ia telah kembali ke singgasananya, bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di dalam hidupnya sendiri. Dan kali ini, ia akan memastikannya, tidak akan ada pengkhianat yang bisa merebutnya lagi. Taman belakang kediaman Anindita yang luas disulap menjadi negeri dongeng. Balon-balon berwarna pastel menghiasi pepohonan. Pita-pita sutra menjuntai dari gazebo putih. Dan aroma kue manis berbaur dengan wangi bunga mawar yang sedang mekar. Di tengah-tengah semua itu, Anindita tertawa lepas saat ia mengejar putrinya, Bintang, yang baru saja bisa berjalan dan kini tertatih-tatih dengan riang di atas rumput hijau. Hari ini adalah ulang tahun pertama Bintang. Sebuah perayaan kehidupan, kemenangan, dan awal yang baru. Pesta itu tidak mewah, tetapi hangat. Hanya dihadiri oleh lingkaran terdekatnya, Sahara dan keluarganya, Budiana, Pak Surya, dan beberapa karyawan loyal yang telah membantunya melewati masa transisi yang sulit. Anindita tampak bersinar. Ia mengenakan gaun musim panas yang simpel namun elegan. Rambutnya tergerai, dan wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada lagi jejak kesedihan atau kemarahan di matanya. Setahun terakhir adalah tahun yang luar biasa baginya. Di bawah kepemimpinannya, PT Anindya Jaya Perkasa mencapai puncak kesuksesan baru. Ia berhasil menutup kesepakatan di Swiss, sebuah perjalanan bisnis yang benar-benar ia lakukan sendiri beberapa bulan setelah melahirkan, yang melambungkan nama perusahaannya di kancah internasional. Ia merombak budaya perusahaan, memberlakukan kebijakan yang lebih pro-karyawan, terutama bagi para ibu bekerja. Ia menjadi ikon, panutan bagi banyak wanita, dan seorang pemimpin yang disegani di dunia bisnis yang didominasi pria. Tetapi kesuksesan terbesarnya, ia tahu, adalah gadis kecil yang kini sedang berada dalam pelukannya, meniup lilin di atas kue ulang tahun pertamanya. Di belahan lain kota yang sama, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau apak, sebuah perayaan yang kontra sedang tidak terjadi. Bima duduk di atas dipan kayu yang reot di dalam sebuah rumah kontrakan petak yang pengap. Ia menatap kosong ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Di tangannya ada sepotong roti tawar. Makan siangnya.
Setahun ini telah menua wajahnya 10 tahun. Tubuhnya yang dulu atletis kini kurus, rambutnya sedikit menipis, dan sorot matanya yang dulu tajam dan penuh percaya diri kini redup dan kosong. Ia bekerja serabutan. Setelah namanya hancur di dunia korporat, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ia mencoba menjadi agen asuransi, tetapi pesonanya telah luntur bersama hartanya. Kini, ia bekerja sebagai kurir paket, berpanas-panasan di jalanan Jakarta untuk upah yang pas-pasan. Pintu kontrakan terbuka. Rania masuk sambil menggendong anak mereka, Adrian, yang tampak kurus dan rewel. Wajah Rania yang dulu segar dan cantik kini kusam dan selalu cemberut. Uang setoran kontrakan sudah ditagih lagi sama Bu Haji, katanya ketus, tanpa basa-basi. Susu Adrian juga sudah habis. Kamu hari ini dapat berapa? Belum cukup, jawab Bima lirih. Tidak berani menatap mata Rania. Belum cukup? Selalu itu jawabanmu. Suara Rania meninggi. Aku muak hidup seperti ini. Bima, kamu janji akan memberiku segalanya. Lihat kita sekarang. Kita hidup seperti tikus. Ini semua salahmu. Pertengkaran itu adalah ritual harian mereka. Cinta mereka yang dibangun di atas kebohongan dan harta, hancur berkeping-keping begitu fondasinya hilang. Mereka terperangkap bersama dalam lingkaran kemiskinan dan saling menyalahkan. Anak mereka, Adrian, tumbuh di tengah energi negatif itu, sering menangis seolah ikut merasakan keputusasaan orang tuanya. Sore itu, dalam sebuah kebetulan yang diatur oleh takdir, dua dunia itu bersinggungan untuk sesaat. Anindita sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal untuk menghabiskan sisa hari ulang tahun putrinya. Bintang duduk manis di kursi bayi di belakang. Sudah tertidur pula setelah lelah bermain. Supirnya mengambil jalan pintas untuk menghindari macet, melewati sebuah kawasan padat penduduk. Saat mobil mewahnya berhenti karena ada motor yang mogok di tengah jalan, Anindita tanpa sengaja menoleh keluar jendela. Di pinggir jalan, di depan sebuah warung kelontong, ia melihatnya. Ia melihat Bima, mengenakan jaket kurir yang lusuh, sedang bertengkar hebat dengan Rania yang menggendong seorang anak. Motor butut mereka sepertinya mogok. Ia melihat Bima membentak, dan Rania balas berteriak sambil menangis. Pemandangan yang begitu menyedihkan, begitu jauh dari citra pria berwibawa yang pernah ia cintai. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Bima tertegun melihat Anindita di dalam mobil mewah itu, menatapnya dari dunianya yang jauh. Di mata Bima, Anindita melihat keterkejutan, rasa malu, dan penyesalan yang dalam. Dan di matanya sendiri, Bima tidak melihat apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kemenangan, tidak ada kasihan. Yang ada hanyalah kehampaan. Seolah ia sedang menatap orang asing. Seorang figuran dari masa lalu yang sudah tidak memiliki peran apa-apa lagi dalam hidupnya. Motor di depan akhirnya berhasil menyala. Mobil Anindita kembali melaju pelan. Anindita tidak menoleh ke belakang lagi. Ia meraih cermin kecil di depannya, bukan untuk melihat pemandangan yang tertinggal di belakang, tetapi untuk menatap pantulan wajah putrinya yang tertidur damai di kursi belakang. Ia tersenyum. Ia memperbaiki posisi cermin itu, memastikan ia bisa melihat bintang dengan jelas. Dengan satu gerakan kecil itu, bayangan Bima dan Rania yang merana di pinggir jalan telah terhapus sepenuhnya dari pandangannya. Mobil itu terus melaju, membawanya pulang, menuju cahaya, menuju masa depan yang telah ia ciptakan sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, dan sang ratu, bersama bintangnya, hidup bahagia selamanya.